Selamat siang di kanal On Air Podcast KPKNL Purwakarta bersama saya Aason. Kali ini kita kedatangan tamu dari KPKNL Purwakarta yaitu Kasubag Umum yaitu Mbak Yuyun. Selamat siang Mbak Yuyun. Siang Mas Sony, apa kabar? Panggil Mas aja ya. Siap. Dia juga nggak apa-apa Mbak. Ya Mbak Yuyun ini baru bergabung dengan kami di KPKNL Purwakarta itu sekitar 1 bulan ya? Ya, sebulan lebih lah. Ya, sebulan lebih. Beliau ini senior kami, kawan lama, udah berabad-abad ya. Jumpa lagi di KPKNL. Fosil dong kalau abad. Jumpa di KPKNL Purwakarta lagi, kita untuk menjaga kinerja kita di KPKNL lebih baik lagi sesuai dengan tagline kita ya. Kali ini Mbak Yuyun sebagai Kasubag Umum juga nantinya sebagai pengelola arsip, kita bincang-bincang kaitannya dengan arsip ya Mbak Yuyun ya. Oke. Siap. Iya. Ini Mbak Yuyun, arsip itu kan sangat penting ya. Menurut Mbak Yuyun itu kalau arsip itu pandangan Mbak Yuyun bagaimana? Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang membicarakan arsip, kita lihat dulu definisi arsip ya. Siap. Saya baca dulu di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan dan lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini definisi komplitnya ya, Mas Sony ya, sesuai undang-undang. Nah, kalau di pikiran kita arsip itu lebih ke bentuk hard copy. Saya yakin pasti orang mikirnya ke situ dulu. Ya. Padahal kalau kita balik ke definisinya tadi, rekaman peristiwa. Jadi rekaman itu kan bisa jadi liputan televisi di suatu tempat, itu rekaman. Wawancara yang tanpa gambar, hanya suara, itu juga rekaman, itu juga arsip gitu. Nah, cuman kalau kita dalam konteksnya kita bekerja lebih sering kita melihatnya pasti hitam di atas putih, cetakan, surat ya begitu. Kurang lebihnya begitu. Sedangkan definisi arsip sendiri adalah yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, kalau di kita arsip itu kita ngomong DJKN aja ya Mas Sony ya. Kalau ngomong tentang arsip itu luas sekali. Nah, di DJKN sendiri itu sebagai unit pencipta arsip. Nah, pencipta arsip kayak kita nih, KPKNL Purwakarta, tugas dan fungsinya adalah pelayanan di bidang lelang, pengelolaan kekayaan negara, piutang dan penilaian. Itu kan TUSI, Mas. Nah, yang satunya lagi keuangan ada di saya, keuangan umum kepegawaian. Itu supporting unit ya istilahnya kalau di kita. Nah, kalau di arsip itu namanya yang tadi tugas utama itu substantif. Nah, arsip substantif yang satunya lagi supporting unitnya fasilitatif. Jadi kalau fasilitatif itu di semua tempat pasti ada. Jadi kayak di kantor pajak, di kantor perben kan, ada supporting. Itu sama. Bagaimana caranya mengurusi arsip untuk kepegawaian, arsip keuangan, arsip pengadaan umum itu sama. Tapi kalau orang pajak ngurusin restitusi berapa lama sih ngurusnya, gimana, nyimpennya gimana, kita nggak ngerti. Sesuai karena tusinya. Kita taunya tusi yang kita. Seperti itu Mas, gambaran arsip lah ya. Jadi yang tadi substantif dan fasilitatif. Betul. Berdasarkan tusinya yang masing-masing. Iya. Nah itu kaitannya dengan arsip, definisi ya dan penjelasannya. Nah, dalam arsip juga pasti ada klasifikasi mungkin ya. Oh ya, dan pasti. Misalnya kita udah punya arsip, kita dikelola, kita diciptakan arsip itu pasti ada waktu-waktu tertentu atau jangka waktu. Ini arsip mau digimanain nih? Nah, jadi pasti. Supaya ada pengelolaannya bagaimana? Gitu. Nah, kalau dalam pengelolaannya arsip sendiri itu ada 4 hal, yaitu yang pertama tata naskah dinas. Tata naskah dinas itu kalau kita bikin surat, ada kop surat, ada lampiran, ada isi, tanda tangan. Nah, itu tata naskah dinas ya, sudah diatur kalau kita di Perdirjen. Kemudian yang keduanya adalah klasifikasi arsip tadi seperti yang dibilang Mas Sony tadi. Jadi klasifikasinya ya seperti tadi itu, substantif atau fasilitatif, apakah rahasia, apakah ini boleh diumumkan gitu. Nah, kayak Mas Sony misalkan bikin berita di Instagram, itu juga arsip loh. Instagram boleh dibuka oleh siapapun, itu arsip. Nah, kan ada juga arsip yang nggak boleh, yang nggak boleh dibuka oleh semua orang, nggak boleh diminta datanya oleh semua orang. Itu nanti ada di bagian berikutnya. Tadi setelah itu tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi arsip. Nah, yang tadi Mas Sony bilang, itu dipilah-pilahnya gimana?
kalau surat undangan itu apa iya disimpan 10 tahun. Undangan ini terus kayak di kita nih surat apa gaji, permintaan gaji apa iya 10 tahun, gajinya udah habis, dokumennya masih ada. Nggak gitu juga kan. Nah, itu diatur dalam namanya jadwal retensi arsip. Nah, jadwal retensi arsip ini ditentukan oleh institusi masing-masing dengan ketetapannya bersama dengan ANRI. Jadi Arsip Nasional Republik Indonesia mereka memfasilitasi, silakan misalkan di JKN nih, risalah lelang tuh mau disimpan berapa lama, laporan penilaian disimpan berapa lama, kan kita punya ini sendiri, punya aturan sendiri, sepantasnya disimpan berapa lama, melalui uji konsekuensi juga. Sama kayak yang terakhir sistem klasifikasi siapa yang bisa mengakses. Kalau Mas Sony di HI kan ada tuh keterbukaan informasi publik, PPID seperti itu. Jadi apakah semua orang boleh mengakses? Tidak juga. Ada aturan tertentu, misalkan mau meminta data berarti harus menyerahkan ini, melampirkan ini, kepentingannya apa, kan seperti itu. Jadi di arsip juga sama aja. Ada batasan-batasan. Betul, ada yang boleh diekspos untuk publik karena sebenarnya arsip itu juga seperti Pak Presiden Jokowi untuk keterbukaan informasi. Tapi tidak semua informasi juga boleh diakses seperti itu karena ada informasi yang dikecualikan ya. Kalau di KIP namanya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan mau diapakan arsip itu, dibuang atau di apa? Nah, itu pedomannya juga sudah ada di jadwal retensi arsip. Memang kita kalau harus langsung tahu prosesnya bagaimana dari arsip diciptakan di panjang kali lebar ya. Makanya mungkin kita ngobrol sedikit. Gambaran umum. Betul, gambaran umum aja. Minimal apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengelola arsip itu biar benar, biar bagus seperti itu. Iya, itu dia. Arsip itu karena penting ya, Mbak Yung. Ya. Gambarannya itu arsip itu bukan hanya dokumen Baraya. Jadi arsip itu bisa digunakan hal lain, apalagi kaitannya dengan untuk aspek hukum, bisa untuk pembuktian. Itu kan itu sangat-sangat urgent sekali itu ya. Itu bahaya kalau tidak ada arsip, pembuktian bisa merugikan gitu ya. Betul. Gimana itu? Nah, di arsip itu ada yang namanya juga asas legislasi. Jadi seperti tadi Mas Sony bilang, apakah misalkan kita berperkara atau ada suatu sengketa hanya karena kekurangan dokumen, kekurangan arsip mengakibatkan kerugian di pihak kita, itu kan sangat tidak menguntungkan ya, dan sangat tidak betul karena seharusnya sebagai orang yang menciptakan kita juga harus bisa menyimpan itu dong, menyimpan, menjaga dan pada saat dibutuhkan juga bisa menampilkan seperti itu. Nah, asas legislasinya juga sangat penting, memang itu salah satu yang harus kita perhatikan. Kita kalau ngambil contoh misalkan berperkara nih, sama-sama kita pernah menangani perkara, pembuktian paling otentik itu kan di minutari salah lelang kan. Begitu seperti itu. Nah, jadi memang harus kita klasifikasinya seperti apa dan JRA itu juga sangat menentukan, tidak sebentar loh menentukan JRA itu, karena saya dulu juga ikut rapatnya dengan ANRI, kita sampai malam jadi benar-benar diperhitungkan kurang lebih ini kepentingannya seberapa, sampai berapa lama bisa diinikan seperti itulah. Jadi tadi ya JRA tadi juga disebutkan tadi Mbak Yuyun itu ANRI ya, itu hubungannya tentang arsip. Nah, arsip-arsip yang kita kelola, yang kita ciptakan itu apakah kita masukin ke ANRI semua atau gimana ininya? Arsip ini apa kita tadi yang disebutkan hapuskan atau dimusnahkan itu di ANRI. Nah, itu gimana itu? Itu ada prosedurnya Mas Sony. Jadi kalau kita arsip aktif, inaktif. Nah, yang sudah nggak dipakai itu inaktif ya. Kita data dulu ada berapa nih, misalkan ada berapa arsip cuti, ada berapa arsip gaji dan berapa arsip salinan risalah lelang gitu kan. Nah, kan kalau dikirimkan Kanwil salinan, kalau di kita minut ya. Kalau minut itu lama. Tapi kalau salinan itu setahu saya 5 tahun sih sudah bisa dimusnahkan. Begitu. Nah, itu ada prosesnya. Tidak semua berkas itu langsung ditaruh ke ANRI. Numpuk nanti ini. Jadi ada hitungannya, yang harus dikasih di ANRI itu arsip apa, ada spesifikasinya sendiri. Nah, kalau yang di kita biasanya itu dimusnahkan Mas. Tapi sebelumnya harus ada penilaian dulu dari arsiparis dan dari tim. Jadi misalkan gini, jangan sampai saya udah menyerahkan ternyata ada yang kelewat nih, harusnya belum. Atau misalkan dia masih ada keperluannya kayak salinan risalah lelang tuh Mas Sony. Walaupun sudah masuk jadwal, masih dipakai Kan 5 tahun tuh. Salinan risalah lelang tahun 2010. Kalau dia 5 tahun 2015 dong, udah bisa dipinggirkan ya, udah bisa dimusnahkan. Tapi ternyata di salah satu salinan risalah lelang itu sedang ada gugatan yang berhubungan dengan kasus minutari salah kan di KPKNL, tapi salinan kan di Kanwil. Meskipun sebenarnya di minuta juga bisa,
itu otentik, tapi kami juga harus keep begitu. Jadi meskipun sudah tenggat waktunya untuk dipinggirkan, tapi kalau dia masih ada kegunaannya, kita bisa keep dulu. Bisa jadi dipakai lagi. betul. Bisa jadi tidak saklek harus JRA 5 tahun, 5 tahun nah, nggak karena bisa kalau ada memang aturannya seperti itu, kan aturan juga bisa berubah ya Mas betul. Sony ya. Nah, kita fleksibel, tetap harus keep karena tujuan utama arsip adalah menyelamatkan dokumen, dan sepanjang itu masih diperlukan, maka kita akan dikaji ulang lah kalau ya, penilaian itu. kurang lebih begitu. Jadi udah 5 tahun kita masih memakai, masih diperlukan, Bisa, masih bisa. bisa. Itu kaitannya dengan tadi JRA dengan arsip. Jadi arsip itu kita kelola dengan baik ya. Tidak kita berantakan di kantor, karena apa, menyangkut kenyamanan juga ya Mbak Yun. Jadi kalau arsip berantakan, kerja juga nggak nyaman. Terus kalau arsip tidak dikelola akan numpuk. Tempat kita pasti terbatas. Iyalah. Itu jadi ya itu salah satu kewajiban kita menjadi pengelola arsip yang baik. Terus juga tadi mengenai jangka waktu, terus penataan arsip yang sudah dilakukan di JKN atau KPKNL ini sejauh ini bagaimana menurut? Oke. Nah, selama ini dari DJKN sendiri sudah sering menyelenggarakan lomba arsip ya, lomba kantor pengelolaan arsip di kantor terbaik gitu lah. Jadi udah sekitar, kalau saya nggak salah ya 4 tahun yang lalu, karena waktu itu saya 2020 sudah ikut di Kalsel dan kebetulan menang tuh juara 1. Memang jadi support dari pimpinan itu sangat diperlukan, karena bentuk memang dukungannya sangat, dan itu butuh support pimpinan dan kesadaran dari kita masing-masing betapa pentingnya arsip, betapa kita harus memperhatikan apa saja yang harus dipilah, mana yang harus disimpan, mana yang sudah bisa dipinggirkan. Kalau bisa diadakan kegiatan rutin ya Mas Sony ya. Kalau tempat di saya dulu setiap 6 bulan kita kumpulkan. Kira-kira arsip mana nih yang udah bisa mipil. Soalnya kalau bertahun-tahun, aduh capek deh. Susah. Apalagi memulai, saya ngerti susah. Dari zaman dulu kita tuh kalau satu-satu kan pasti harus ada satu-satu. Zaman dulu kan surat masuk ya Mas Sony ya. Surat masuk sama surat keluar. Nah, kita cari surat lagi. Kita jelas surat keluar. Sekarang kan sudah enggak. Jadi sudah klasifikasi. Betul, klasifikasi. Karena kita membuat surat dengan naskah dinas elektronik sekarang pun sudah diminta klasifikasi kan. Nah, jadi sebenarnya itu sangat membantu kita sebagai penata arsip ya. Kalau kita menatakan arsip kita sendiri, minimal kalau dari kita sendiri sadar, oh iya arsip harus dibenarkan. Kalau saya yang mencipta, berarti someday kalau ada butuh apa-apa juga kita harus siap itu, bisa menyediakan itu begitu. Dengan tetap mengikuti jadwal retensi arsip yang ada. Memang berat sih, tapi berat. Saya tahu berat karena sesuatu yang harus baru dimulai, dan ini clerical ya. Gampang sih gampang, tapi lama gitu loh. Harus dimulai dan harus dari kita sendiri lah. Minimal. Jadi itu juga bukan tanggung jawab person ya. Arsip itu semua karena apa? Karena arsip itu kan kalau semakin numpuk, tadi yang awal-awal kita sampaikan, nanti Mbak Yun nggak kelihatan nih. Di mana nih Mbak Yun? Ternyata tersembunyi di arsip. Itu harus dikelola dengan baik ya. Itu penataan yang sudah dilakukan di JKN ya, kita didukung juga dengan adanya program tadi. Jadi untuk effort kawan-kawan juga kita berlomba-lomba menciptakan kantor yang arsipnya tertata baik. Itu kaitannya dengan arsip. Dan harapan-harapannya ke depannya juga, karena tanggung jawab itu bukan person atau jabatan tertentu, semua itu bertanggung jawab. Harapan-harapan nanti Mbak Yuyun itu bagaimana nih supaya jadi kita juga, oh ini arsip ternyata harus dikelola dengan baik. Sederhana saja sih sebenarnya. Kalau setiap pegawai sudah mengetahui pentingnya arsip, apa fungsinya, dan bagaimana caranya arsip ini masih dipakai, arsip ini saatnya dipinggirkan, itu pasti akan gampang. Karena kita menciptakan arsip untuk diri kita sendiri, untuk kantor, itu kalau kita sadar pasti mau deh. Kalau semuanya untuk sesuatu hal yang lebih baik, kalau kita sudah sadar, kita pasti akan mau gitu. Kalau saya gitu aja sih sebenarnya. Ya semakin dikasih pengertian saja. Ya salah satunya kita lewat podcast gini lah Mas Sony, biar teman-teman juga terbuka. Ya, karena kalau saya ngomong arsip secara keseluruhan, aduh lama. Panjang. Gitu. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi yang di hadapan kita dulu aja lah Mas Sony. Kira-kira apa sih yang kita bisa buat kantor? Bagaimana penataan arsip yang kita buat, seperti itu.
Tetaplah Ya, dari kita bertahap. dulu sendiri, Ya. nanti dari seksinya, Betul. nanti cukup lebih besar lagi kantor. Iya. Nah, itu menjadi tertata yang lebih baik Siap, lagi. harusnya begitu. Iya, Ya. itu ya harapan kita semua juga kita menjadi lebih baik seperti tagline kita ya, Mbak Yun. Ya, Yaitu baik. KPKNL Purwakarta lebih baik. bersih, Bersih, akuntabel, inovatif, dan konsisten. Itu demikian bincang-bincang kita mengenai arsip. Emang masih banyak itu kalau kita bedah itu. Betul. Arsip itu tidak ada habisnya. Ya. Nah, tapi jangan anggap sepele arsip. Arsip itu penting karena apa, itu cerminan kita. Betul. Arsip itu, apalagi dengan aspek-aspek hukum. Nah, itu yang harus kita jaga, kita benahin menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul sekali. Mudah-mudahan harapan-harapan kita semua juga bisa terlaksana. Dan untuk podcast kali ini tentang arsip kita selesai. Jangan lupa dukung kami di JTWBK KPKNL Purwakarta. Tetap jaga integritas untuk peningkatan layanan publik kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.